Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kalian akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Ya, baik, sebelum itu Ibu mulai ya, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Kemudian alhamdulillah kalian sudah membuat peta ya, peta tentang salah satu dari pulau Indonesia. Cuman Ibu belum ngecek lagi berapa banyak dari temanmu yang belum membuat peta, karena memang tenggat waktunya masih ada ya. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia ya, negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.499 pulau ya. Luas wilayah Indonesia 7,81 juta kilometer ya, kilometer persegi. Luas ya 5 kepulauan Indonesia, yaitu pertama kemarin sudah kalian lihat ilmunya ya, mengenai 5 pulau terbesar di Indonesia. Pertama adalah Kalimantan ya, Kalimantan, kedua Irian Jaya atau Papua sekarang ya, kemudian Sumatera, Sulawesi, dan Jawa ya, urutan kelima ya, dengan luas ya 128.297 km persegi. Baik anak-anakku, kalau kalian pernah belajar peta di kelas 4 ya, Ibu akan mengulang lagi ya. Apa sih peta ya? Peta merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Peta memberikan informasi kepada kita tentang letak suatu tempat ya, luas daerah atau pulau, ibu kota provinsi dan kabupaten. Termasuk juga ada penyebaran sumber daya alam, penampakan alam dan buatan dan sebagainya. Nah, penampakan alam juga kalian sudah belajar di kelas 4 ya. Baik, Ibu akan mengulang kembali apa sih penampakan alam? Ya, penampakan alam adalah segala sesuatu di alam, segala sesuatu di alam ya, yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Penampakan alam berupa apa? Daratan ya. Daratan itu terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, gunung ya. Kemudian penampakan alam berupa perairan ya nak ya. Itu ada sungai, danau, selat, laut ya, rawa, samudra dan sebagainya. Lalu apa penampakan buatan? Nah ya, penampakan buatan daerah yang sengaja dibuat ya di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu ya. Nah, di di tempat di Bandung itu ada sebuah danau ya, danau buatan. Nah, itu danau baru yang dibuat oleh pemerintah, yang pernah Ibu cerita bagaimana agar masyarakat yang ada di daerah Cimareme sana ya, sekarang danaunya namanya Danau Saguling. Nah, kalian mungkin pernah jalan-jalan ke sana ya. Di situ ada danau yang kedalamannya cukup dalam ya, sehingga masyarakat situ bisa menggunakannya untuk daerah pariwisata ya.
perahu ya, atau bisa juga mereka untuk tambak ya nak ya. Nah, kenapa kan buatan itu ya bisa yang berupa daratan, pengukuran penduduk, gedung, kebun binatang dan sebagainya. Tadi yang ibu katakan kenapa kan buatan berupa perairan, yaitu waduk ya, saluran irigasi. Baik, kita lihat, kita amati sini sebaran sumber daya alamnya ya nak ya. Sini ada titik-titiknya, kalian bisa menzoomnya ya nak ya. Apa saja sih yang ada hasil bumi dan laut di Indonesia. Ya, di situ ada tanda-tandanya ya. Di Kalimantan, terutama di sini di Sumatera, Jawa ya, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua atau Irian Jaya. Apa saja hasilnya di sini ada nampak di tanda-tanda. Ada misalnya ada kapuknya, ada pohon kopinya ya nak ya, ada teh, belada, cengkeh dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, di sini kita lihat, ibu akan jelaskan tentang flora. Tahu ya flora? Apa flora? Ya, beragam jenis tumbuhan ya. Nah, berdasarkan curah hujannya nih, flora di Indonesia dikelompokkan ya. Dikelompokkan menjadi ada yang namanya hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis apa? Hutan dengan pepohonan yang tinggi. Iklimnya juga hangat, curah hujannya juga tinggi. Ini biasanya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu apa sabana? Nah, bukan ayam sabana ya. Ya, sabana adalah padang rumput luas diselingi pepohonan. Mungkin diambil dari situ. Yang nama sabana diambil dari yang namanya padang rumput yang luas ya, sehingga seluas padang rumput itu ya. Biasanya ini ada di NTB. Pernah ke NTB? Nah, Lombok sana ya nak ya. Nah, ibu pernah ke sana. Daerahnya cukup indah ya, banyak pantai ya, banyak laut, daerahnya lebih banyak perairannya. Baik, kemudian anak-anakku stepa. Nah, stepa juga padang rumput juga yang amat luas dan biasa digunakan untuk peternakan ya. Kalau alam di sini di NTT biasanya juga, kalau yang pernah ke sana ya, ada juga peternakan B2 ya. Banyak juga di sana karena NTT ini Flores ya. Ada banyak agama Nasrani ya, di sana juga banyak. Baik, kemudian hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di daerah pantai ya. Ya, ada di mana? Jawa, Papua, Sumatera, bagian timur. Biasanya hutan bakau itu tumbuh di apa nak? Abang tahu? Pinggir pantai ya nak ya, di dekat laut ya. Nah, kemudian fauna. Nah, fauna apa? Tadi kalau flora tumbuhan, kalau fauna artinya hewan, beragam jenis hewan. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi ada namanya fauna asiatis, fauna pelarian, fauna australis. Nah, apa sih fauna asiatis? Napa? Terdapat di Indonesia bagian barat ya, sampai Selat Makassar dan Selat, masuk juga Lombok ya. Nah, apa faunanya? Hewannya apa aja nih? Gajah, ya betul, harimau, orangutan. Ya, ada banteng juga, badak dan beruang. Lalu ada fauna pelarian. Nah, di sini ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku ya, Tengah Tenggara ya. Komodo ya, ada komodo, anoa, biawak ya, burung maleo ya.
Ada fauna australis. Terdapat di Indonesia bagian timur. Ya nak ya. Papua, Maluku Utara. Ya. Pernah lihat kanguru? Ya. Kanguru punya kantong ya nak ya. Ada kuskus, ada landak, ada burung cendrawasih ya nak ya, kasuari yang indah-indah. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kita belajar flora dan fauna, lalu kita ingin tahu nih, manfaat apa sih ya nak ya? Manfaat apa kalau letak geografis Indonesia ini di bidang sosial budaya, ekonomi, dan transportasi. Nah, contohnya di bidang sosial budaya, nah itu memudahkan berhubungan dengan bangsa lain karena kita letaknya strategis. Ya. Misalnya Kalimantan itu bergandengan dengan apa, ya? Nah, kemarin sudah ada di di film kemarin ya. Memiliki keanekaragaman budaya, adanya akulturasi budaya akulturasi campuran ya. Budaya lokal dengan asing. Budaya lokal maksudnya apa? Budaya kita. Akulturasi itu campuran, artinya percampuran. Arti akulturasi itu percampuran budaya kita nih, budaya lokal namanya, maupun asing. Kalian tahu kan kalau tari-tarian yang sekarang sedang marak-maraknya itu ya, biasanya ada campur gitu ya, tarian patah tulang ya, bukan patah tulang lagi ya, ntar jadi remuk ya. Baik, ada dapat juga dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia. Kemudian di bidang ekonomi anak-anakku sekalian, Indonesia dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia. Nah, makanya karena letaknya strategis, maka Indonesia dari zaman Belanda itu ingin menguasai kita ya, karena letaknya strategis. Maka mereka iri. Belanda ingin menguasai kekayaan alam kita ya, terutama apa aja, kopi, ada lada, ada teh ya nah ya. Kemudian menambah devisa negara. Apa sih devisa negara? Maksudnya pendapatan nak. Jadi negara tuh bisa punya banyak uang hasil ya dari hasil laut yang diekspor. Nah, kita hasil lautnya nih banyak nih, ikannya Indonesia nih. Karena 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Nah, lautnya punya banyak ikan sehingga bisa diekspor apa saja ya, bahkan sampai ke Jepang ya, diekspor. Baik, kemudian sebagai pusat perekonomian. Kemudian lagi memiliki jalur pemasaran yang luas. Anak-anakku sekalian, di bidang transportasi, jadi Indonesia sebagai jalur transit dan lintas internasional. Ya, misalnya kalau mau pergi kemana ada transit dulu ke Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menerima dampak peningkatan alat transportasi modern. Ya, zaman dulu mungkin kita masih pakai uyut-uyut kita masih memakai, kalau pergi haji sarananya yaitu sarana kapal ya. Sekarang udah pakai pesawat. Bahkan sekarang banyak transportasi yang modern ya. Baik anak-anakku, faktor-faktor yang terakhir adalah ya, dari pelajaran kita kali ini adalah faktor-faktor yang pengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Ya, pertama adalah yang tadi yang pengaruhi. Kenapa kita bisa pengaruhnya banyak ya? Kenapa kita bisa hubungan dengan bangsa lain misalnya? Kenapa jalur kita dijadikan transit gitu? Kenapa dijadikan juga jalur perdagangan dunia? Nah, karena apa? Karena letak wilayah Indonesia yang strategis. Yang kedua,
keragaman suku bangsa. Tahu kan suku bangsa? Ya, kita sukunya ada suku Jawa, ada Sunda, ada Betawi ya. Apalagi ada Padang. Ya, suku kita banyak suku Bugis dan sebagainya. Kemudian ada perbedaan kondisi alam tuh yang mempengaruhi ya keragam budaya di kita. Kondisi alam. Nah, kemudian yang terakhir adalah keragaman agama yang dianut masyarakat. Bagian besar misalnya contohnya di Bali. Di Bali agama apa nak? Ya Hindu ya nak ya. Bagian besarnya masyarakat yang ada di Bali. Nah, makanya kita harus ada saling artinya toleransi ya, tapi toleransi yang benar ya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu jelaskan di materi ini dapat kalian pahami. Ya, nanti ada tugas dari Bu Guru akan Ibu taruh di tugas kelas ya. Kalian juga akan mengerjakannya di tugas kelas ya nak ya. Dikirimnya ke tugas kelas ya, bukan ke ruang forum, ke tugas kelas. Ya, baik Ibu cukupkan dengan mengucap alhamdulillah robbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.